Transformasi BUMN, pemerintah siapkan payung hukum. Trump puji pidato Prabowo yang gemparkan dunia. Prabowo dan Presiden FIFA berkomitmen kolaborasi sepak bola Indonesia. Pemerintah batasi impor singkong untuk lindungi petani lokal. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi dari kegiatan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan multilateral di PBB. Hal itu dipicu oleh pidato Prabowo di sidang umum PBB ke-80 yang dinilai kuat dan mencuri perhatian dunia. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Dalam multilateral meeting on the Middle East yang berlangsung di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB pada Selasa 23 September, terjadi momen mengejutkan ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pujian kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di hadapan para pemimpin dunia, Trump menyinggung pidato Prabowo di sidang umum PBB ke-80 yang dinilainya berani dan mencuri perhatian. Suasana forum yang serius pun sejenak mencair saat Trump melontarkan candaan, disambut senyum hangat dari para delegasi. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi santai komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat memuji gaya pidatonya di PBB saat menyerukan perdamaian Palestina. Beliau kan humoris ya. Baca ya, oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu gaya saya aja gitu ya. Respon positif tersebut dianggap lebih dari sekedar bentuk penghormatan pribadi. Banyak pihak melihatnya sebagai pengakuan terhadap peran Indonesia, khususnya Prabowo, dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian global. Gaya komunikasi Prabowo yang lugas mencerminkan sikap diplomasi Indonesia yang tegas, namun tetap terbuka dalam menjalin hubungan internasional. PBB juga menunjukkan penghargaan tinggi kepada Indonesia dengan menempatkan Prabowo sebagai pembicara ketiga dalam sidang Majelis Umum ke-80. Posisi strategis ini menandakan pengaruh Indonesia yang kian diperhitungkan di panggung dunia, terutama dalam isu-isu penting seperti konflik di Timur Tengah dan perjuangan rakyat Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kawasan Tanjung Banon, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau disebut akan menjadi role model transmigrasi modern di Indonesia. Hal ini dikarenakan kawasan Tanjung Banon akan dibangun fasilitas lengkap, mulai dari sekolah hingga akses kesehatan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara mengatakan bahwa Tanjung Banon akan menjadi kawasan percontohan sebagai daerah transmigrasi modern. Menurutnya, transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi transmigrasi adalah suatu pembangunan peradaban manusia. Mengingat dalam kawasan ini, nantinya akan dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung, di antaranya sekolah, akses kesehatan, lahan usaha, hingga lapangan pekerjaan. Dengan konsep transmigrasi modern ini, diharapkan dapat menjadi magnet untuk pariwisata. Hari ini kami menyampaikan kepada warga, kami telah menandatangani keputusan Menteri terkait dengan penetapan Tanjung Banon sebagai kawasan transmigrasi. Niat untuk membangun Tanjung Banon ini kan sudah dari sejak Februari 2025, tetapi kenapa baru ditetapkan bulan September ini? Karena kami melalui serangkaian riset, kajian, terus kemudian juga kami lakukan dialog dengan masyarakat, kemudian kami lakukan diskusi-diskusi dengan kementerian dan lembaga yang lain, sehingga kita ingin bahwa kawasan Tanjung Banon ini menjadi salah satu role model transmigrasi modern ke depan. Apa itu maknanya transmigrasi modern itu? Bahwa transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi transmigrasi betul-betul satu pembangunan peradaban manusia. Ya, di situ tidak hanya dipindahkan ke kawasan Tanjung Banon, tetapi nanti ada sekolahnya, ada kesehatannya, akses terhadap kesehatan, ada lahan usahanya, lapangan kerjanya, yang sesuai dengan potensi yang ada di Tanjung Banon ini.
Dari Batam, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan desa-desa di Indonesia berkembang menjadi desa mandiri seperti di Eropa. Menurutnya untuk mewujudkan hal itu, program transmigrasi akan terus digencarkan pemerintah. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan desa-desa di Indonesia bisa menjadi desa-desa mandiri seperti di Eropa. Menurutnya, desa mandiri adalah desa yang swasembada pangan, energi, air, dan juga terdapat pusat pertumbuhan ekonominya serta kegiatan ekonominya. Dengan begitu, langkah yang dilakukan Kementerian Transmigrasi untuk mewujudkannya adalah menurunkan tim riset dari 7 perguruan tinggi terbaik Indonesia yang berkolaborasi dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah yang ada di Kepulauan Riau. Hingga akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun dermaga nelayan, serta juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk nantinya membuat ruang terbuka hijau. Jadi kami memang sering mendengar cita-cita, mimpi, visi Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh desa di Indonesia itu seperti desa-desa yang ada di Eropa. Apa itu? Desa-desa yang mandiri, yang swasembada, pangan, energi, air, dan juga di situ ada pusat pertumbuhan ekonominya. Di situ ada kegiatan ekonominya. Nah, oleh karena itu kami ingin wujudkan sebagai contoh untuk memenuhi harapan Bapak Presiden itu di kawasan Tanjung Banon. Langkah yang kami lakukan itu adalah pertama menurunkan tim riset dari 7 perguruan tinggi terbaik Indonesia, kolaborasi dengan Universitas Umrah yang ada di sini. Kemudian kami juga akan bangun bekerja sama dengan KKP, dermaga nelayan, bekerja sama dengan Kementerian PU. Itu kami juga membuat nanti ruang terbuka. Dari Batam, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Teknologi papan interaktif digital kini hadir di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta untuk mendukung pembelajaran siswa tunanetra. Inovasi ini mendapatkan apresiasi dari guru dan diharapkan bisa diterapkan di seluruh jenjang pendidikan disabilitas. Smartboard atau papan interaktif digital IFP kini hadir di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta, membawa inovasi dalam proses belajar khususnya bagi siswa tunanetra. Teknologi ini memudahkan guru dalam mengawasi dan mendampingi siswa, serta digunakan untuk berbagi kegiatan belajar seperti kuis, pencarian materi berupa video dan audio, serta fitur screen share. Fahmi Budiansyah, guru di SLBA Pembina, menyatakan kekagumannya terhadap aksesibilitas papan interaktif tersebut. Setelah menyesuaikan diri, ia menemukan bahwa sistemnya mirip Android dengan fitur pembaca layar, memungkinkan siswa tunanetra menggunakan perangkat ini dengan semangat, termasuk membuka aplikasi seperti YouTube secara mandiri. Papan interaktif digital ini akses ya untuk tunanetra karena di dalamnya itu mesinnya itu seperti Android ya sistemnya sebenarnya. Jadi di dalamnya itu sudah terdapat aksesibilitas, salah satunya talkback, yang dimana talkback itu biasa digunakan untuk anak-anak tunanetra mengakses papan interaktif tersebut. Anak-anak bisa mengeksplor papan interaktif tersebut, anak-anak bisa bermain kuisis atau mencari materi baik berbentuk video, audio, seperti itu. Dan mereka pun bisa layarnya itu di screen share. Nah, jadi layar mereka akan disambungkan ke papan interaktif tersebut, meskipun siswanya 4 siswa atau 5 siswa itu bisa di screen share dalam satu papan smartboard sehingga memudahkan guru untuk memonitoring siswa. Nah, di situ saya mengutak-atik, ternyata saya menemukan sistemnya itu sama seperti Android sehingga di dalamnya terdapat talkback, pembaca layar. Nah, di situ saya coba-coba dulu sendiri. Setelah saya memastikan saya sudah bisa dan ini akses, kemudian saya coba tawarkan anak-anak untuk mencoba secara langsung. Nah, ketika anak-anak mencoba secara langsung itu benar, ternyata anak-anak bisa untuk mengakses papan interaktif tersebut karena papannya itu menghasilkan visual dan audio. Nah, seperti itu. Jadi tunanetra pun tetap bisa menggunakan papan interaktif tersebut. Dalam sebuah pengalaman menarik, Fahmi membantu muridnya Grace yang mengalami masalah pada laptop dengan menghubungkan perangkat ke smartboard agar proses belajar tetap berjalan. Ia juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan berharap fasilitas serupa dapat tersedia di seluruh jenjang SLBA demi mendukung pendidikan disabilitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dengan bangga mengungkapkan program swasembada pangan milik Indonesia di depan para pemimpin dunia dalam sidang Majelis Umum PBB di New York. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memastikan bahwa Indonesia siap menyediakan pangan bagi warga Palestina. Dalam kesempatan berbidatonya, Presiden Prabowo Subianto turut serta menyampaikan program prioritas negara Indonesia, yakni swasembada pangan yang tengah dikerjakan saat ini. Prabowo menerangkan program tersebut berjalan positif, di mana Indonesia hingga kini telah mengekspor komoditas beras bagi negara-negara yang membutuhkan. Melihat tren positif program swasembada pangan ini, Prabowo juga turut membantu rakyat Palestina dengan bantuan pangan milik Indonesia, guna merespon kondisi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina hingga saat ini. Melalui sikap Indonesia di depan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai salah satu lumbung pangan di dunia. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu untuk memperkuat kerjasama dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam memajukan olahraga di tanah air. Pada Rabu 24 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk membahas kemajuan pesat sepak bola di Indonesia serta memperkuat kerjasama antara kedua pihak. Gianni Infantino menyampaikan apresiasi atas dukungan kuat dari Presiden Prabowo terhadap perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam membina pemain dari berbagai kelompok usia, baik putra, putri, maupun senior. Presiden FIFA menegaskan bahwa FIFA akan terus mendukung Indonesia, termasuk melalui kehadiran kantor regional di Jakarta. FIFA juga berharap hubungan kerjasama dengan Indonesia dapat diperkuat sebagai bagian dari pengembangan sepak bola dunia. I was honored and had the great pleasure to meet the President of Indonesia, great friend of football, of course, as well, a man of his word, a man that does what he says. I know him now for some time already, and what he has done, what he's doing for football in a great football country like Indonesia is absolutely unique. Himself with his government, with of course Eric Thohir, who is also a great friend. They have done incredible for Indonesia, for Indonesian football, for girls, for boys, for youth, for seniors, but most importantly for the passion and the heart of all the people. Everyone dreams about being part of football. Football is touching the hearts of the people, is touching the emotions of the people, and this is what has happened in the last few years and in the last few months even more. So Indonesia has done great. It is in the world, the country who has made the biggest progress in such a short time frame. Thanks to the people, thanks to the President, thanks to the investments, thanks to the passion of each and every Indonesian. That's why I'm here. That's why FIFA, we will continue to support, to invest, to be part of Indonesia. We have an office in Jakarta, and we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan akan ada peluang Kementerian Usaha Badan Milik Negara atau BUMN turun status menjadi badan. Penurunan status kelembagaan ini seiring dengan revisi undang-undang yang bergulir di DPR. Nasib status Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan dibahas dalam RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang badan usaha milik negara yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam regulasi tersebut akan berisi tentang perubahan tata kelola perusahaan plat merah sehubungan terbentuknya BPI Danantara. Prasetyo mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa Kementerian BUMN akan bergabung dengan Danantara. Dirinya juga menyebut status kementerian pun nantinya akan diturunkan menjadi badan. Kendati demikian, terkait hal itu akan dibahas melalui revisi Undang-Undang BUMN yang bergulir di parlemen. Kementeriannya karena kan sekarang fungsi Kementerian BUMN kita sebagai regulator. Nah, fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Jadi ada kemungkinan kementeriannya mungkin mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu. Nanti penyebutannya gimana Mas? Maksudnya badan BUMN atau nanti tunggu kita pembahasannya. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan menagih para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 60 triliun rupiah. Purbaya memastikan hidup para pengemplang pajak akan mengalami kesulitan jika tunggakan pajak yang berstatus ingkar tidak segera dibayarkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa sebanyak 200 pengemplang pajak untuk dapat segera membayar kewajiban pajaknya kepada negara dalam waktu sepekan ke depan. Pasalnya 200 wajib pajak ini merupakan pengemplang pajak dengan status hukum tetap atau inkrah dengan total nilai pajak yang harus dibayar sebesar 60 triliun rupiah. Purbaya menegaskan jika 200 pengemplang pajak itu tidak membayar, dipastikan hidupnya akan kesulitan. Dirinya juga meyakini tunggakan pajak sebanyak 60 triliun tersebut akan masuk ke kas negara pada tahun 2025, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak, 60 triliun itu? 2025 lah. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini tahun. Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Kalau tahun depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan tidak ada masalah terkait posisinya yang saat ini merangkap sebagai Ketua Umum PSSI. Erick menyebut keputusan ini telah sesuai dengan statuta FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan posisinya sebagai Ketum PSSI tidak bertentangan dengan statuta FIFA. Hal itu disampaikan Erick setelah dirinya meminta konfirmasi langsung kepada pihak FIFA terkait status jabatannya. Erick menyampaikan bahwa FIFA menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena menurut FIFA, rekam jejak Erick di dunia sepak bola dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Erick menegaskan akan tetap menjalankan perannya sebagai Menpora dan Ketum PSSI hingga masa jabatan berakhir pada 2027. Saya menanyakan status saya ke FIFA. FIFA menjawab bahwa secara statuta tidak disalahkan karena memang track record saya di dunia sepak bola sudah sesuai dengan statuta. Artinya apa? Saya akan menjaga keberadaan saya sampai 2027. Dari Jakarta, Jahan Nabila Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Kabinet Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet. Informasi kita lanjutkan, di mana Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyambut kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto dengan pujian dan dukungan penuh terhadap kemitraan bilateral.
Kedua negara menegaskan komitmen memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, pertahanan, dan juga keamanan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyambut hangat kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Ottawa. Dalam sambutannya, Perdana Menteri Carney menyebut momen ini sebagai tonggak penting dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Kanada. Perdana Menteri Carney menegaskan bahwa Kanada melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan sistem perdagangan global. Ia juga memuji pidato Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB yang dianggap penuh inspirasi dan menyambut penandatanganan perjanjian dagang bilateral pertama antara Kanada dan negara ASEAN, yaitu Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement. President Subianto, President Prabowo, thank you for honoring us. Thank you for honoring us with your visit to Canada today. It is a pleasure to welcome you, your delegation, to be here with our Minister of National Defense, our Minister of International Trade, our Ambassador, our Special Envoy, Ian McKay, and particularly to come at a critical time for Indonesia, for Canada. Mr. President, we're proud to build those relationships with those who greet new challenges with hope and optimism grounded in an unwavering belief in the solidarity of all peoples. Colleagues, friends, this is the right deal at the right time with the right partner. This is our largest export market, Canada's largest export market in Southeast Asia. And again, I'm going to quote from your remarks yesterday, your commitment to a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of few, but the right of all. Thank you. Selain bidang perdagangan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Perdana Menteri Carney menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Kanada untuk membangun ekonomi yang kuat, baik secara domestik maupun global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian penuh terhadap upaya perdamaian yang dilakukan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di sejumlah kawasan yang tengah berkonflik saat ini. Untuk itu, pemirsa, Indonesia menegaskan siap untuk mendukung misi mulia tersebut dengan menyalurkan pasukan hingga bantuan finansial. Indonesia terus memantaskan kehadirannya di panggung dunia PBB dengan menegaskan sikap menyalurkan bantuan dalam operasi misi perdamaian dunia di sejumlah kawasan berkonflik dunia saat ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan sebanyak 20.000 lebih pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia untuk siap ditempatkan di sejumlah negara seperti Gaza, Ukraina, Sudan hingga Libya. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Hal ini juga memanglah bagian dari kesiapan Indonesia apabila PBB melalui Dewan Keamanannya meminta bantuan dalam operasi misi perdamaian yang akan dilakukan ke depannya. Di lain sisi juga Indonesia akan turut serta memberikan dukungan dalam bentuk materi finansial bagi PBB untuk serangkaian misi perdamaian yang dilaksanakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Selain itu pemirsa, dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di SMP Negeri Gudang Arang Merauke, Papua Selatan. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri Gudang Arang Merauke pada Selasa 16 September 2025 sebagai bagian dari agenda kerjanya di Provinsi Papua Selatan. Kunjungan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia, sekaligus memperhatikan pemenuhan gizi anak-anak sekolah melalui program strategis MBG. Setibanya di lokasi sekitar pukul 10:40 WIB, Wapres disambut antusias oleh para siswa yang tengah menikmati makan siang bergizi. Ia menyapa siswa-siswi, mengunjungi ruang kelas, dan memberi semangat agar mereka terus giat belajar. Para guru mengungkapkan bahwa program MBG membawa dampak positif, anak-anak kini lebih fokus belajar karena kebutuhan gizi mereka telah terpenuhi. Dalam keterangannya, Wapres menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan merata hingga ke seluruh pelosok tanah air. Ia juga menyoroti peran penting MBG dalam mencetak generasi sehat dan kuat. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Merauke, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, dan Kepala SMP Negeri Gudang Arang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah menerima aspirasi dari petani sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut diantaranya menuntaskan sengketa lahan yang masih menjadi isu utama. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah menerima aspirasi dari petani sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut diantaranya menuntaskan sengketa lahan yang masih menjadi isu utama. Penegasan tersebut disampaikan juri usai menerima 3 kelompok petani di gedung Kemensetnek, Jalan Veteran. Kelompok petani yang hadir diantaranya dari Serikat Petani Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, dan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria. Juri menambahkan pengaduan yang masuk antara lain konflik lahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan instansi pemerintah, korporasi maupun BUMN. Memang isu utamanya adalah menyangkut nasib para petani kita ya. Tapi dari pertemuan tadi yang paling menonjol adalah di samping tadi soal masalah ubi atau singkong adalah masalah lahan. Kami akan berjanji untuk mengurai satu persatu dari masalah yang tadi disampaikan karena jumlahnya banyak sekali supaya kami bisa memahami secara lebih komprehensif apa yang menjadi masalah utama dari konflik lahan ini. Kemudian selanjutnya kami akan coba cari jalan keluar, mempertemukan para pihak, mengkomunikasikan pihak-pihak terkait dan mencari jalan keluar secepat-cepatnya apa yang bisa kami lakukan. Mana yang bisa diambil masalahnya secara cepat, mana yang perlu proses penyelesaian, mana yang mungkin pada akhirnya harus melalui proses yang panjang, pengadilan dan sebagainya. Tapi intinya adalah kami diminta oleh Presiden untuk mendengarkan, menerima apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan ini bagian dari cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan tentu saja kami akan laporkan hasil ini kepada Pak Presiden, kepada para menteri yang terkait untuk segera menjadi atensi. Lebih lanjut, juri menegaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat, termasuk para petani. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan tepung tapioka. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman seusai menerima audiensi organisasi petani di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan tepung tapioka. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menampung aspirasi petani.
Salah satu keluhan yang mengemuka datang dari petani singkong di Lampung dan daerah lain. Mereka menilai impor berlebihan membuat harga jual hasil panen lokal jatuh. Kita bahas satu hal dulu yang memang ini sudah cukup panjang aspirasinya, yaitu terkait usulan dari para petani singkong di Lampung khususnya, tapi umumnya seluruh Indonesia, mengenai turunnya harga. Nah, alhamdulillah bagian dari bentuk respon pemerintah sudah dikeluarkan Permentan dan juga Permendak nomor 31 tahun 2025 yang isinya merubah Permendak nomor 18 tahun 2000, saya tahunnya lupa, yang isinya kurang lebih membatasi impor singkong dan tepung tapioka dalam rangka untuk melindungi beliau-beliau agar produk-produk beliau itu bisa dibeli oleh pabrik-pabrik di sekitarnya. Konsekuensi yang akan terjadi apabila pabrik masih melakukan impor tanpa persetujuan Kementerian Perdagangan, pidana. Jadi saya pikir ini bentuk konkret, ini adalah bentuk perlindungan serta respon aspirasi dari pemerintah terkait beberapa aspirasi memang sudah berjalan. Nah sekarang, lalu juga ada beberapa aspirasi-aspirasi yang lainnya, namun saya pikir terkait yang lainnya itu karena ada baru beberapa yang masuk dan ini akan segera kita tindak lanjuti. Adapun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan aturan baru berupa Permendak nomor 31 tahun 2025 yang membatasi impor singkong dan tepung tapioka. Aturan ini bertujuan agar produk lokal tetap terserap oleh pabrik di dalam negeri. Menurut Maman, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani. Selain singkong, pemerintah juga menampung berbagai aspirasi lain yang akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, dari Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pertemuan multilateral di PBB yang membahas upaya perdamaian Timur Tengah. Pertemuan digelar atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara berpengaruh. Atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri multilateral meeting on the Middle East yang berlangsung di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB New York pada 23 September 2025. Pertemuan ini dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap proses perdamaian di Timur Tengah seperti Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Dalam sesi pengantar, Presiden Trump menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk mengakhiri konflik Gaza dan membebaskan para sandera. Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi agenda paling krusial selama kehadirannya di PBB dan menunjukkan kepercayaannya terhadap para pemimpin yang hadir. Emir Qatar turut menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini dan mendukung langkah bersama menuju perdamaian. War in Gaza, we're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. But they're respected all over the world. They're respected by me in the Oval Office. I can tell you that. They're respected by the United States, and we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East, which is a beautiful life, but it's much more beautiful without wars, right? So I really greatly respect the fact that you're here. We're going to get it done. We're going to have a meeting. If we can agree to something, I'm going to see people in Israel, including Bibi, and we're going to get something done because it's gone on too long. And we want it to end, but we want to get those hostages back too. We've gotten most of them back. Right now they have 20 hostages and 38 dead bodies. And the parents of those young people that were killed and are right now in body bags, they want their son or daughter back just as much as they wanted them as though they were alive. We have to get them back. We have to get the 38 back, and we have to get the 20 back. And I think we'll be able to do it. This is the group that can do it. More than any other group in the world, this is the group that can do it. So it's an honor, okay, to be with you. And we appreciate it. For me, the job you've done is incredible. So I appreciate it. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk ambil bagian dalam misi perdamaian, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan sangat diperlukan guna membuka jalan bagi rekonstruksi dan kehidupan damai di wilayah tersebut. Pertemuan ini menjadi tonggak diplomatik penting dalam upaya bersama menghentikan konflik dan membangun masa depan yang lebih baik di Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Masih dari Presiden RI Prabowo Subianto pemirsa yang bertemu dengan tokoh filantropi Bill Gates di New York usai menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Pada kesempatan tersebut Prabowo menganugerahkan penghargaan bintang jasa utama kepada Bill Gates sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya bagi Indonesia. Dalam kunjungannya ke New York, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan tokoh filantropi Bill Gates untuk membahas kerjasama di bidang kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan. Pertemuan berlangsung usai rangkaian sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 dan menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam isu-isu global yang menyentuh kehidupan masyarakat luas. Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, Bill Gates telah menyalurkan bantuan senilai 7 hingga 8 triliun rupiah untuk mendukung berbagai program di Indonesia. Bantuan tersebut mencakup riset benih unggul, pengembangan obat-obatan, serta produksi vaksin. Atas kontribusinya yang besar, Prabowo menganugerahkan penghargaan bintang jasa utama kepada Gates sebagai bentuk apresiasi. Sejak dengan Bill Gates sangat positif, beliau sangat besar perhatian kepada Indonesia. Banyak bantuannya luar biasa. Menteri Kesehatan mengatakan mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya, 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih 4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin, proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan kunci masa depan kita. Pemerintah Indonesia melalui Danantara akan terus menjalin komunikasi dengan Yayasan Bill Gates untuk mengembangkan proyek-proyek kemanusiaan. Program-program tersebut ditujukan bagi kelompok rentan dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan, dan peningkatan akses pendidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di depan para petinggi negara dunia mengungkapkan alasan utama dari rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Indonesia dalam waktu dekat. Hal tersebut pemirsa menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang. Menjawab tantangan perubahan iklim yang saat ini menjadi fokus serius setiap negara, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengungkapkan kenaikan permukaan air laut setinggi 5 cm setiap tahunnya di sisi pantai utara dari ibu kota Indonesia, Jakarta, menjadi alasan pembangunan tanggul laut raksasa. Rencana ini memang sudah senter bergema di pemerintahan Indonesia yang juga mana nantinya tanggul laut raksasa tersebut akan membentang di sepanjang pantai utara Jawa. Hal ini memang senada dengan komitmen perjanjian Paris tahun 2015 di mana Indonesia siap mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang. Secara tegas, Presiden Prabowo Subianto menyerukan langkah menghadapi perubahan iklim di dunia saat ini adalah aksi nyata bukan dari aksi kata. As the world's largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant seawall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. We have to start now. Therefore, we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pidato membara di sidang PBB. Namun informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di ruang kabinet Simpo TV.
Masih bersama kami pemirsa dalam ruang Kabinet Simpo TV, di mana Presiden Prabowo Subianto tampil memukau dengan pembawaan energik dan tegas, membawa pesan Indonesia untuk Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kesempatan perdana ini, Prabowo Subianto cenderung menyerukan perdamaian dunia di tengah situasi konflik yang terjadi hingga kini. Markas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat menjadi saksi bersejarah bagi Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto membawa pesan Indonesia ke arah perdamaian dan sejumlah program nasional yang tengah dikerjakan. Tampil di urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan Amerika Serikat, kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung menjadi langkah baru diplomasi Indonesia usai 1 dekade kepala negara Indonesia absen pada sidang PBB. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan isu perdamaian bagi seluruh negara. Sejumlah program prioritas Indonesia seperti ketahanan pangan, rencana pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa, hingga isu lingkungan hidup. Adapun dalam pidato perdana Prabowo, turut serta didampingi delegasi Indonesia, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hingga Wakil Tetap RI untuk PBB New York Umar Hadi. Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Diskusi ini menegaskan komitmen bersama dalam berbagai bidang strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon di Radio Hall Ottawa sebagai bagian dari kunjungan resminya ke Kanada. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa persahabatan. Kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama terhadap nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme yang menjadi fondasi kuat bagi pengembangan kerjasama bilateral. Dialog yang terbuka ini menandai komitmen Indonesia dan Kanada untuk berkolaborasi menghadapi tantangan global. Mereka juga membahas pentingnya mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara untuk mendukung kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Prabowo juga menyoroti pentingnya memperluas kerjasama antara Indonesia dan Kanada secara menyeluruh, sejalan dengan tujuan bersama dalam pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan inklusif. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasan Roslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menyuarakan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza di bawah mandat PBB. Dalam pidatonya di konferensi tingkat tinggi PBB di New York pada Selasa 23 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo Subianto menyerukan pengakuan penuh terhadap negara Palestina serta penghentian kekerasan yang masih terjadi di Gaza. Ia menyampaikan sikap tegas Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai atas konflik Palestina-Israel. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa akar konflik harus diatasi dengan menghilangkan kebencian, ketakutan, dan kecurigaan yang selama ini memperpanjang penderitaan. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa hanya dengan jalan damai, masa depan yang aman dan berkeadilan dapat tercipta bagi seluruh umat manusia. Sebagai bentuk komitmen nyata, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian di bawah mandat PBB. Presiden menutup pidatonya dengan harapan agar dunia segera menghentikan kekerasan dan membuka jalan menuju perdamaian yang abadi. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We are ready
to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari memberi penjelasan soal IKN yang disebut sebagai ibu kota politik pada 2028. Kodari menegaskan IKN tidak akan terpisah menjadi ibu kota politik maupun ibu kota ekonomi. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menjelaskan tujuan utama pembangunan IKN untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lengkap dengan fasilitas untuk 3 pilar kenegaraan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kodari mencontohkan, jika hanya ada eksekutif seperti Istana Negara, sementara legislatif dan yudikatif belum tersedia, maka akan terjadi kekosongan fungsional. KSP juga mengungkap, Presiden Prabowo telah menetapkan target fasilitas untuk ketiga lembaga kenegaraan tersebut harus tersedia di IKN pada 2028. Hal ini akan memastikan IKN dapat berfungsi secara efektif sebagai ibu kota negara. Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi, kan begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lainnya itu nanti. Gitu. Enggak begitu maksudnya. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa itu? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif harus DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan pihaknya akan menyiapkan payung hukum terkait transformasi Kementerian BUMN menjadi badan penyelenggara BUMN. Supratman juga menegaskan peran BP BUMN nantinya berbeda dengan BP Danantara, yakni sebagai regulator untuk pelaksana usaha. Pemerintah akan menyiapkan payung hukum terkait revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN yang mengatur soal transformasi Kementerian BUMN menjadi badan penyelenggara BUMN. Menteri Hukum Supratman mengatakan bersamaan dengan disahkannya revisi Undang-Undang BUMN dalam rapat paripurna DPR pekan depan. Nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan menerbitkan peraturan Presiden untuk mengatur mekanisme transisi kelembagaan. Supratman juga menepis anggapan bahwa BP BUMN akan setara dengan BP Danantara, namun keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda, yakni BP BUMN sebagai fungsi regulator, sedangkan Danantara sebagai operator dan eksekutor untuk pelaksana usaha. Kan begitu diparipurnakan, setelah diundangkan, otomatis secara kelembagaannya nanti akan disiapkan oleh Menpan RB, nanti akan menyiapkan prosesnya bersama dengan Pak Mensesnek untuk diharmonisasi di Kementerian Hukum nanti ya. Ada kan tentu ada penetapan perpresnya nanti untuk mengatur secara kelembagaan dan lain sebagainya. Beda dong, beda. Kalau ini kan fungsinya regulator, kalau Danantara kan eksekutor buat pelaksanaan untuk operatornya. Kalau ini regulator, Danantaranya operator ya, untuk menjalankan fungsi usahanya ada di BP Danantara. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman mengatakan bahwa program transmigrasi saat ini hanya bisa dijalankan atas usulan dari pemerintah daerah tujuan. Dirinya menegaskan pemerintah pusat kini tak bisa lagi asal menempatkan penduduk di suatu wilayah, lantaran sesuai semangat otonomi daerah, yakni semua harus berdasarkan permintaan Pemda.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, pemerintah kini hanya bisa menjalankan program transmigrasi jika ada usulan dari pemerintah daerah tujuan. Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman mengatakan pemerintah tak bisa lagi asal menempatkan penduduk di suatu wilayah karena semua harus berdasarkan permintaan pemerintah daerah. Tak hanya itu, dirinya juga menjelaskan program transmigrasi kini juga mengenal transmigrasi lokal, yakni perpindahan penduduk ke kawasan transmigrasi yang masih berada di provinsi yang sama. Dan banyak juga yang belum memahami bahwa tidak bisa seperti dulu lagi, kami dari pusat ini asal menempatkan penduduk di satu wilayah tertentu. Tidak bisa. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, harus atas usulan pemerintah daerah. Kami juga ikut mencermati, banyak juga tidak sedikit para kepala daerah juga yang belum memahami makna transmigrasi hari ini, utamanya memahami dan menjabarkan makna dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, bahwa tidak bisa kami menempatkan penduduk ke satu wilayah tanpa usulan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan transmigrasi lokal itu adalah perpindahan penduduk dalam satu kabupaten, dalam satu provinsi yang sama. Sehingga tidak bisa misalkan dari Jawa tiba-tiba atau ujuk-ujuk begitu dipindahkan ke Kalimantan atau dipindahkan ke Papua, tidak bisa. Tanpa permintaan dari pemerintah daerah setempat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan rest area pengembangan kilometer 05 Jagorawi dengan konsep tol koridor development Travoy Hub. Dan AHY menilai konsep tersebut akan menjadi titik awal yang menghubungkan berbagai moda transportasi publik dengan mobilitas kendaraan pribadi masyarakat, juga sebagai hub transportasi dan pusat aktivitas ekonomi baru. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan tempat istirahat pengembangan kilometer 05 Jagorawi dengan konsep tol koridor development Travoy Hub Kamis sore. Tak hanya sebagai tempat istirahat, rest area ini juga dirancang sebagai hub transportasi dan pusat aktivitas ekonomi baru. Adapun sejumlah UMKM telah disiapkan tempat untuk memasarkan produk kuliner mereka, sehingga para pengunjung dapat menikmati ragam sajian lokal. Rencananya, kawasan ini juga akan dikembangkan dengan fasilitas hunian, seperti pembangunan apartemen yang terintegrasi langsung dengan akses transportasi publik massal. Di tempat ini akan terjadi integrasi transportasi multimoda. Ketika masyarakat bisa datang dengan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan lainnya, berhenti di sini, bisa diparkir kendaraannya, setelah itu menggunakan LRT. Arah Cibubur, arah Bekasi, arah Bogor. Dan juga akan terus dilakukan pengembangan integrasi moda-moda transportasi lainnya. Di sini diharapkan Travoy Hub ini bisa menghadirkan aktivitas ekonomi baru, karena tentu akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. AHY menegaskan, pembangunan infrastruktur seperti Travoy Hub harus memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Peresmian Travoy Hub juga diharapkan menjadi model pengembangan kota masa depan yang berorientasi pada konektivitas, efisiensi transportasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam ruang Kabinet Simpo TV. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.